Saya Titi Setiawati dari kelas IAT 4B. Di sini secara singkat saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani dan juga penyebaran Mushaf Utsmani. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani ya. Pada awalnya naskah Mushaf Utsmani itu tidak mempunyai pemisah surat ya. Permulaan tiap surat itu diketahui dalam ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasa ditulis itu dengan jarak sedikit lebih senggang juga. Dan ini contoh sebuah mushaf abad pertama Hijrah ya, di dalam skrip Jazazi yang bersumber dari Mas Hafiz Sana'a. Beberapa naskah yang ditulis itu bersama dengan Mushaf Utsmani, pemisah suratnya untuk pertama kali dapat kita lihat itu secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat khot itu yang selalu tampak tertulis ya. Seperti contoh yaitu dalam Mushaf Malik Ibnu Abi Amr. Mushaf ini tidak diikuti dengan pengenalan nama surat dalam warna yang berbeda, tetapi masing-masing tetap mempertahankan bentuk ornamen dan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama kemudian, setelah abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil ya. Pengelompokan ini sebenarnya sengaja dibuat untuk orang yang memang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijrah, muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian atau biasa kita sebut yaitu 30 juz ya. Itu bagi mereka yang memang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan. Pembagian ini juga merupakan perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Bermacam-macam batasan seperti menggunakan tinta emas dan perkembangan lainnya banyak digunakan menurut selera kemampuan setiap penulis dan tanda diakritikal, dan ini mempengaruhi terhadap sistem pengajaran Al-Quran untuk orang yang memang bukan orang Arab di seluruh dunia Islam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan untuk perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Selanjutnya yaitu tentang penyebaran Mushaf Utsmani. Penyebaran Mushaf Utsmani banyak dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan Mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam ya. Riwayat-riwayat tentang jumlah Mushaf Utsmani juga berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja yang dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Al-Quran menyebutkan 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar ya. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau Mushaf Induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sijistani Ibni Abi Dawud bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Basrani ke dalam jajaran 5 kota yang penerimaan salinan mushaf. Ya, baik. Setelah penyebaran Mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya itu dimusnahkan atas perintah khalifah. Menurut Suhaili, seluruh riwayat tentang musnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani hanya menyebutkan kejadian di kota-kota yang disebutkan ya, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Para penguasa kota-kota tersebut tentunya memiliki kekuasaan untuk menjalankan amanat khalifah sejauh menyangkut pemilikan umum.
Tetapi tidak demikian halnya dengan mushaf atau pulpen yang menjadi milik pribadi. Ketika membahas mushaf Ibnu Mas'ud dan Abu Musa, dikemukakan bahwa kedua sahabat Nabi ini termasuk yang menolak menyerahkan mushafnya untuk dimusnahkan. Pemusnahan mushaf dan fragmen Nun Utsmani menurut sebagian riwayat dilakukan dengan merobeknya atau sinonimnya syaqqa dan mazzaqqa. Tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan ya, karena sisa-sisa sobekan tentunya masih bisa disalahgunakan. Kebanyakan otoritas muslim memberikan pemusnahan dilakukan dengan membakarnya. Pemusnahan materi-materi Al-Quran Nun Utsmani dengan tujuan utama menyebarluaskan edisi kanonik resmi tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Ketika itu Al-Quran dipelihara dalam bentuk hafalan telah hilang tanpa bekas. Manuskrip kuno yang ada dewasa ini hanya dipandang sebagai salinan sempurna dari mushaf-mushaf Utsmani. Pandangan semacam ini misalnya diekspresikan oleh Zarqani. Penelitian tentang naskah kuno Al-Quran mengungkapkan bahwa manuskrip Al-Quran tertua baik dalam bentuk lengkap atau hanya sebagian saja yang ada adalah yang berasal dari abad kedua Hijriah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga bermanfaat untuk saya yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.